Inilah cara saya memperbanyak jamur fusarium. Ini kurang lebih 4 hari sudah banyak putih-putih di atas itu. Dengan ini ekstra gula dan ekstra kentang gula aren, ekstra kentang gula pasir yang awalnya bening menjadi keruk, dan benang-benang serabut di atas media cair itu udah padat, udah terkilat benang-benangnya. Ini kurang lebih 4 hari, akan saya tunggu 3 minggu ke depan. Semoga bermanfaat buat para sahabat petani gaharu dimanapun berada. Bagi yang punya uang modal untuk membeli serum gaharu yang bagus, ya silahkan. Bagi yang pengen uji coba memperbanyak sendiri dan uji coba ke pohon, ya dengan cara saya, ya silahkan. Kalau ingin tahu secara detailnya, pantau video saya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk petani gaharu dimanapun berada, saya mau uji coba yang ketiga membuat serum inokulasi gaharu. Bukan membuat sih, intinya mencoba untuk memperbanyak. Cara pertama, ya saya pasti punya bahan jamur fusarium. Saya beli 1 liter dari penjual serum gaharu yang udah cukup ternama, nggak usah sebutin nama ya. Ini serumnya. Dan langkah selanjutnya yang dibutuhin saya udah catat, ini cara kerja saya nanti. Yang pertama, serum gaharunya udah dibeli, kentang, gula pasir atau gula aren atau molase tetes tebu, aquades, dan aerator mesin sirkulasi akuarium. Takarannya sih kentang 200 gram, aquades itu 1000 mili, dan gulanya 20 gram. Cara kerjanya sih simple. Kupas kentangnya bersih, rebus dengan aquades 500 mili. Setelah kentangnya empuk dan memutih, ambil airnya, campur gula sampai larut. Setelah itu ditambahkan lagi aquades hingga menjadi 1000 mili atau 1 liter. Setelah dingin, kita campurkan jamur fusarium ini 50 atau 100 mili, baru kita fermentasiin di media baru tersebut. Fermentasinya saya akan coba dengan 2 metode aerob dan anaerob. Aerob pasti dengan metodenya menggunakan sirkulasi udara, dan yang anaerob tidak menggunakan sirkulasi udara, tapi tetap membuat selang untuk mengeluarkan udara tersebut agar tidak meledak dari botol fermentasi. Nanti ini skema untuk fermentasi aerobnya. Dari mesin sirkulasi akuarium, dari colok di listrik, selang pertama masuk ke botol pertama berisi air sterilisasi, ya air larutan alkohol boleh, atau air larutan PK yang biasa untuk membersihkan luka itu boleh. Setelah itu selangnya masuk sampai ke bawah, terkocok air media pertama ini, dan medianya setengah aja. Yang kedua, selang yang ini masuk cuman sedikit agar udara ini bisa keluar, masuk ke botol kedua sampai ke bawah ini. Bawah ini isinya kapas sebagai filter, diikat di ujung selang tersebut. Dan selang ketiga ini untuk menampung udara yang keluar dari kapas ini. Sudah tersaring oleh kapas, udara itu masuk ke selang ini dan masuk ke botol fermentasi jamur fusarium, gula, dan ekstra kentang. Selangnya masuk ke dalam air sampai keluar gelembung udara, dan medianya sih jangan terlalu penuh, jadi ada jeda sedikit untuk selang satu lagi keluar udara ke botol terakhir, dan selangnya dimasukkan ke dalam air agar tidak ada ledakan dari sisa gas fermentasi. Dan yang penting, botol pertama, kedua, dan ketiga, baik itu selang masuk atau selang keluar, ini
tidak boleh ada udara liar dari luar masuk, harus benar-benar rapat. Apakah itu dilem atau apa ya, caranya gimana caranya biar tidak ada udara liar yang masuk. Nanti kita lanjut prakteknya. Sekarang baru skema pembuatan alat, nanti setelah itu kita prakteknya bagaimana perkembangan fermentasinya, apakah bisa berkembang dari jamur ini atau tidak. Nanti akan kita lihat, insya Allah saya yakin sih jamur ini bisa diperbanyak. Inilah sekilas terlihat perakitan alat untuk fermentasi jamur fusarium untuk gaharu. Dari mesin sirkulasi udara didorong masuk ke larutan pertama, larutan PK untuk sterilisasi. Jadi selang masuk ini sampai ke dalam air, dan udara yang keluar dari dalam air menuju selang ini tidak masuk ke bawah sampai ke air, cukup di bawah botol aja, dan sekelilingnya ditutup rapat. Udara keluar menuju selang ini, dan di bawah sini itu ada gas wall, busa atau kapas untuk menutup lubang dari udara ini. Setelah itu udara tersaring oleh gas wall atau kapas, udara itu memenuhi botol yang kedua menuju selang yang berikutnya. Selang ini sama, tidak sampai ke dalam gas wall, cukup di bawah tutup sedikit. Nah, dari selang ini nanti masuk ke botol fermentasi. Selang tersebut menyentuh air. Nah, untuk memberi oksigen pada fermentasi fusarium dan ekstrak kentang dan gula. Setelah udara tersebut masuk ke dalam air, otomatis pasti ada gas buangnya, udara yang terdorong ke atas, dikasih lagi satu selang dari sini menuju ke botol berikutnya. Selang tersebut masuk ke dalam air, jadi gas dari dalam, udara dari dalam tetap keluar dan tidak ada udara yang masuk ke dalam botol fermentasi. Ini dan botol yang di sini nanti itu wajib, botol di sini sama perakitannya seperti ini. Botol ini nanti 3 botol ini wajib tidak ada udara liar yang masuk. Nah, selang terakhir masuk ke sini ke dalam air ini agar udaranya keluar dan tidak ada resiko untuk meledak karena udaranya tetap keluar. Dan yang kedua, fermentasi secara anaerob, fermentasi jamur fusarium dan ekstrak kentang di sini dan gula. Nanti selang ini fungsinya untuk membuang tekanan udara atau tekanan gas yang dari dalam botol fermentasi masuk ke dalam botol di sampingnya, dan selang ini masuk ke dalam air. Otomatis udara keluar terus dan tidak ada udara masuk ke dalam selang ini untuk menuju ke botol fermentasi. Oke, inilah sekilasnya. Kentang sudah dikupas, dipotong dadu, dibersihkan, dicuci sampai bersih, ditiriskan dulu. Selanjutnya rebus air Aquades. Ini air Aquades saya rebus, saya bikin kira-kira mungkin untuk 5 liter. Saya rebus pertama 3 liter. Standarnya seperti saya jelaskan di awal, 200 gram kentang untuk 1 liter Aquades dan 20 gram gula. Sudah direbus dengan Aquades, kita tunggu sampai mendidih dan sampai kentangnya empuk dan memutih. Kentang setelah empuk tadi udah saya saring, udah saya angkat. Dan yang sini saya pisahin dari sini tadi sebelum saya campur dengan gula aren. Saya ambil 1 liter untuk saya coba dengan gula putih 1 liter. Sisanya Aquades dari 5 liter tersebut saya pakai gula aren. Ini gula pasir. Ini kentangnya tadi. Sekarang tinggal tunggu dingin. Setelah dingin dimasukkan ke wadah fermentasi. Setelah itu dimasukkan yang ini 100 ml fusarium, yang ini mungkin 50 ml fusarium. Jadi untuk berapa minggu ke depan dilihat perkembangannya mana yang bagus. Sekarang nunggu dingin media ekstrak kentang dan gulanya. Ini gula aren sama ini 1 liternya gula putih. Wadah fermentasinya ini mungkin ya
Kalau orang yang biasa yang udah punya ilmu dan alatnya lengkap laboratorium melihat seperti ini mereka ketawa. Biasanya kan kalau di laboratorium nunggu dingin seperti ini mereka inkubasi lagi medianya biar nggak terkontaminasi dengan jamur yang lain atau bakteri-bakteri dari luar dari udara. Tapi saya nggak ada alatnya, ya boleh dibilang pasrah aja seperti ini. Namanya juga belajar, berusaha memperbanyak pusarium untuk gaharu. Kalau seandainya berkembang, mungkin dengan cara seperti ini bisa membantu para petani yang kesulitan beli jamur pusarium yang mahal dengan skala yang besar. Kalau para petani punya pohon yang banyak kan kasihan juga, mau beli banyak nggak punya uang, dan pohonnya udah besar-besar nggak diolah, itu pun rugi kalau dibiarin seperti itu aja. Pinjam namanya juga uji coba. Nanti kalau berkembang di dua fermentasi ini, nanti akan diambil jamur dari fermentasi ini, akan dicampur lagi dengan aquades yang udah dicampur gula sedikit. Apakah 1:10 atau 1:5 atau 1:3, mungkin 2 atau 5 percobaan, baiklah itu infus ataupun suntikan, semuanya dicoba, dicatat datanya, ya dilihat untuk 1 bulan atau 2 bulan setelah infus atau setelah suntikan, semoga aja ada perubahan warna dari pohon tersebut. Kalau ada perubahan warnanya, kita ukur mana yang sebarannya lebih baik. Yang namanya juga masih belajar, berusaha. Setelah tadi dingin maksimal dari media cair yang pertama dengan gula aren, media cair kedua dengan ekstrak kentang dan gula pasir, sekarang sudah saya letakkan di wadah fermentasi anaerob dan aerob. Di botol ini agak banyak kan, kurang lebih 4 literan. Saya masukin jamur pusariumnya tadi dari sini kira-kira 200 ml, yang ini kira-kira 100 ml. Jadi yang ini kan tidak dikocok dengan oksigen. Jika jamur tetap bisa berkembang di sini, bisa dilihat di permukaannya nanti. Kalau di sini berkembang, insya Allah otomatis di anaerob berkembang. Oh iya, semua ini saya pinggir selang, tutup botol, semua saya segel pakai lem bakar biar tidak ada celah udara dari luar masuk. Oke, terima kasih. Anaerob udah berjalan dari aerator akuarium masuk ke larutan PK, dari situ masuk ke sebelah belakang ini filter udaranya saringan busa. Setelah itu masuk ke botol fermentasi, dari botol fermentasi keluar lagi udara ke botol terakhir agar tidak meledak. Botol terakhir ini nggak usah dikencengin ya, nggak usah dilem, biar udara dari bawah air keluar. Dan yang ini juga tidak usah dilem atau dilonggarkan aja, air dari bawah selang masuk ke dalam air dan udara keluar. Oke, terima kasih. Kita tunggu fermentasi ini kurang lebih 3 minggu ke depan, apakah jamur berkembang atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani gaharu di seluruh Indonesia. Semoga sehat. Ini saya lanjutin video fermentasi jamur pusarium saya. Ini saya fermentasi, ini ada tanggalnya di sini, tanggal 19 2021. Ini sama juga tanggal 19. Ini aerob dan ini anaerob. Sekarang tanggal 23, kurang lebih 19, 20, 21, 22, 23, 4 harian lah. Ini udah terlihat banyak sekali di atas permukaan yang aerob ini, tapi susah ya, saya nggak mungkin buka karena ini fermentasi, saya akan tunggu 3 minggu ke depan. Udah banyak sekali putih-putih yang di atas medianya, tapi sulit karena ini ada pengemunan di atas ini, kamera nggak nembus. Nah, putih-putih itu, kalau teman-teman petani nggak percaya boleh dicoba sendiri di rumah dengan cara saya ini. Bisa dilihat nanti videonya secara utuh. Dan di anaerob pun awalnya media ini kan air gula aren, ini air gula pasir.
Ini kurang lebih 1 liter lah, jadi kurang sedikit mungkin. Awalnya ini airnya itu bening, sekarang udah mulai keruh, dan di permukaan itu udah mulai serabut-serabut seperti benang, sudah mulai banyak. Ini kurang lebih 4 hari. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, ya monggo di subscribe, like, share. Cuman kalau dianggap tidak bermanfaat ya nggak apa-apa, ini namanya juga belajar. Bagi teman-teman yang mau beli, yang punya modal untuk membeli fusarium yang banyak, ya silahkan. Bagi yang pengen coba, ya silahkan juga. Kalau saran saya nggak ada salahnya dicoba. Kalau pohonnya juga deket rumah, lebih enak, bisa dipantau reaksinya. Ini baru 4 hari, mungkin akan saya tunggu 3 minggu akan datang, mungkin sampai 3 minggu mungkin saya akan coba ke pohon gaharu ini. Jelas fermentasi aerob pakai sirkulasi dengan filter dan pakai sterilisasi, ini anaerob. Yang jelas udara tetap keluar. Ini udah mulai keruh, ini udah putih-putih, di atasnya udah banyak, di belakang ini depannya ini busa, di belakang itu putih-putihnya udah banyak. Ya namanya juga belajar, belum diuji coba ya. Sekarang saya taruh video yang ini dulu, tutorial cara pembuatan fermentasinya, dan nanti akan nyusul saya upload video tentang uji coba inokulasinya, dan akan ditunggu sekira 2 bulan 3 bulan setelah inokulasi akan saya lihat bagaimana reaksinya nanti. Sama jamur yang saya beli akan saya coba juga, dan jamur yang saya bikin fermentasi dengan tujuan memperbanyak juga akan saya coba. Nanti lihat, kita perbandingin apakah ada reaksinya atau sama atau kurang. Lebih kurangnya nanti akan kita pantau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.